Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2022, yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua sifat Allah yang harus kita pahami. Yang pertama, Allah itu kasih. Dan yang kedua, Allah itu pencemburu. Ketika bangsa Israel berbuat dosa, yaitu berbuat yang jahat, seperti menindas orang-orang lemah, membengkokkan hukum, bahkan menduakan Allah dengan menyembah dewa Baal, maka Allah yang pencemburu pun menghukum mereka, sehingga mereka harus menyadari kesalahannya. Sama seperti orang tua yang mungkin menghukum anak-anaknya ketika berbuat kesalahan sebagai efek jera, dan yang terpenting hukuman itu untuk menyadarkan bahwa yang dilakukannya adalah salah. Nah, saudara-saudara, ketika Allah menghukum umatnya, bukan berarti Allah membenci mereka atau tidak lagi mengasihi mereka. Tetapi melalui hukuman tersebut, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya, agar umatnya tidak jauh dari Allah, agar umatnya tidak jatuh ke dalam dosa dan harus menerima hukuman yang berat. Sebab Allah juga yang membebaskan umatnya dari setiap hukuman. Allah yang membebaskan umatnya dari pembuangan. Bahkan dalam nas renungan kita pada saat ini, Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berubah atas umatnya yang telah dipilihnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Nabi Yeremia, Allah berfirman kepada umatnya untuk kembali mengadakan perjanjian dengan umatnya. Perjanjian ini adalah janji baru yang menumbuhkan pengharapan bagi bangsa Israel. Yang pertama, Allah akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Para imam adalah perpanjangan tangan Tuhan yang hidupnya untuk melayani Tuhan, bukannya mencari kelimpahan atau kesejahteraan dari umat Tuhan. Dalam hal ini, Allah memberikan janji kepada para imam bahwa Allah sendiri yang akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Sehingga para imam boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan tidak mencari keuntungan yang sifatnya adalah duniawi. Lalu janji Allah yang kedua, umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Kenyang karena makan adalah hal yang biasa, sebab Allah selalu mencukupkan kebutuhan umatnya. Namun kenyang dengan kebajikan adalah hal yang luar biasa yang dijanjikan Allah kepada umat Israel, di mana mereka yang kenyang dengan kebajikan Allah akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain melalui sikap hidup mereka yang benar, sehingga bangsa-bangsa lain pun akan semakin mengenal, yaitu Allah sebagai Allah Israel, Allah yang penuh kasih, kuasa, dan kemuliaan. Saudara-saudara, janji Allah yang baru ini juga telah sampai kepada kita, para pengikut Kristus.
Kita juga adalah umat Allah yang akan menikmati janji baru ini, di mana Allah juga akan memberikan kelimpahannya dan memuaskan kita dengan kebajikannya, di mana melalui pengorbanan Kristus, kita yang berdosa telah ditebus dan dibayar mahal melalui darah Kristus. Hidup kita pun penuh dengan kelimpahan Tuhan, sebab Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang boleh kita terima hingga saat ini. Allah pun selalu mengingatkan kita melalui hamba-hambanya, melalui firman Tuhan, agar kita umatnya dikenyangkannya oleh kebajikan Tuhan dan bisa menjadi garam dan terang bagi sekitar kita, bahkan bagi dunia ini. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita mengingat dan memelihara janji Allah yang baru ini di dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami untuk selalu bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk berkat yang berlimpah yang boleh kami terima saat ini. Terima kasih juga ya Bapa ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu sehingga kami kenyang dengan kebajikan-Mu. Kiranya melalui janji-Mu yang baru, kami beroleh pengharapan yang besar dan semakin percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, berkatilah hidup kami dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.